Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Saya dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi sudut antara garis dengan bidang. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Nah, di sini ada dua option atau dua menu. Yang pertama ini adalah menu materi. Nah, ini adalah menu contoh soal. Nah, menu materi, kita klik dulu ya. Yang pertama kita harus memahami dulu, jadi kita harus ke materi dulu. Nah, di sini ada pengertian dari sudut antara garis dengan bidang. Apa sih yang dimaksud dengan sudut antara garis dengan bidang? Sudut antara garis dengan bidang itu adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksinya. Nah, garis seperti apa sih yang bisa diproyeksikan? Nah, jadi sebuah garis dapat diproyeksikan ke dalam suatu bidang dengan cara mengambil dua titik pada garis, kemudian menarik tegak lurus terhadap bidang dan menghubungkan kedua titik yang dihasilkan pada bidang. Hubungkan kedua titik tersebut merupakan hasil proyeksi garis tersebut, garis terhadap bidang. Nah, selanjutnya itu adalah kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar bidang. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Oke, kita next. Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar di atas terdapat garis G. Ini garis G menembus bidang PQRS. Jadi ini tuh kalau di ini tuh tembus gitu ya teman-teman. Nah, sudut antara garis G dengan bidang PQRS adalah sudut antara garis G dengan proyeksinya. Garis G pada bidang PQRS digambarkan sebagai berikut. Nah, jadinya itu akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada sudut A. Jadi sudut yang dimaksud adalah sudut A. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu adalah langkah-langkah untuk menentukan sudut antara garis dan bidang pada dimensi 3. Nah, perhatikan gambar ilustrasi di atas. Diperhatikan ya teman-teman. Misalkan terdapat garis G dan bidang V. Jika garis dan bidang belum berpotongan, belum bertemu, maka geser salah satu atau keduanya sehingga berpotongan dan berbentuk sudut. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi langkah-langkah menentukan sudut antara garis dengan bidang pada dimensi 3. Yang pertama, jika garis G dan bidang V belum berpotongan, maka geser sehingga berpotongan. Yang kedua, lukis garis H yang merupakan hasil proyeksi garis G pada bidang V. Nih, ini jadi garis H ini adalah hasil dari proyeksi garis G pada bidang V. Sudutnya adalah sudut G, sudut F, sudut G, sudut H. Jadi ini sama gitu loh teman-teman ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Setelah kita memahami materinya, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Penyelesaiannya, pilih panjang rusuk 2 cm. Jadi kita membuat kubus yang mempunyai rusuknya 2 cm. Jadi masing-masing rusuknya itu 2 cm. Buat bidang melalui AH dan tegak lurus. Bidang BDHE. Jadi buat bidang melalui AH dan tegak lurus bidang BDHE, yaitu bidang ACH, di mana kedua bidang berpotongan pada garis HP. Nah, ini HP gitu ya. Sehingga sudut AH pada bidang BDHE sama dengan sudut AH pada garis HP sama dengan sudut AHP. Sehingga AHP adalah siku-siku di P. Nih, jadi ini siku AHP itu siku pada garis P. AP sama dengan setengah kali AC sama dengan akar 2, dan AH sama dengan 2 akar 2AH. Nah, untuk menentukan besar sudut AHP itu menggunakan
Sin sudut AHP sama dengan D per Mi. Depan dibagi miring. AP per AH sama dengan AP-nya tadi berapa? Akar 2. Nih, AH-nya berapa? AH-nya 2 akar 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut antara AH dan bidang BDHF adalah 30 derajat. Nah, nanti ada contoh soal yang ditentukan menggunakan GeoGebra. Nah, simak videonya sampai tuntas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan sudut di antara garis dengan bidang pada kubus menggunakan GeoGebra. Nah, di sini tuh udah ada soal ya teman-teman. Soalnya diketahui sudut EFGH hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh garis BE dan bidang BDHF. Nah, langkah-langkahnya bagaimana aja sih? Langkah-langkahnya kita yang pertama adalah kita membuat garis menggunakan line. Garis apa? Garis BE. Nah, setelah itu kita membuat bidang menggunakan poligon. Bidang apa? Bidang BDHF. B D H F. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya untuk menentukan hasilnya kita membuat proyeksi dari titik B di bidang BDHF. Nah, untuk menentukan proyeksinya itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan perpotongan dari diagonal HF dan diagonal EG. Nah, berarti kita membuat garis EG-nya dulu untuk menentukan titik perpotongannya. Nah, berarti ini titik perpotongannya. Kita hilangkan dulu garis ininya. Nah, ini titik ini itu dinamakan titik I. Jadi, perpotongan diagonal EG dan HF itu adalah titik I. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita proyeksikan garis IB menggunakan segmen. Nah, ini adalah. Oh iya, proyeksi itu apa sih gitu ya? Proyeksi itu adalah dijatuhkan tegak lurus. Nah, kita ke B ya. B. Nah, berarti IB ini itu adalah hasil dari proyeksi B di bidang BDHF. Nah, kalau mau lihat nih, ini bisa digeser-geser loh teman-teman ya. Tuh. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita membuat garis apa? Garis GB menggunakan line. Garis apa tadi? G sama B. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu menentukan sudutnya, besar sudutnya. Klik sudut. Nah, klik titik yang membentuk sudut tersebut. Yang membentuk sudut tersebut itu titik apa aja? Titik I, titik B, dan G. Nah, kita sudah menentukan nih, kita sudah berhasil. Nah, sudutnya itu terbentuk 30 derajat. Gampang banget kan teman-teman? Nah, jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis BE dan bidang BDHF itu senilai 30 derajat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah kepemahaman kalian tentang bagaimana cara untuk menentukan sudut di antara garis dengan bidang pada bidang kubus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.